Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qail. Nun wal qalami wa ma yasturun anta bi ni'mati rabbika bi majnun. Qala al muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi anwarihi wa bi asrarihi wa bi barakatihi bil alamin. Alhamdulillah, mari kita lanjutkan kajian kitab Iqadul Imam, dan kita hari ini saat ini melanjutkan kata mutiara yang ke berapa ini, kata mutiara yang ke-59, dan ini merupakan seri yang kedua. Mudah-mudahan jadi ilmu yang manfaat. Saya akan ulang dengan bacaan syair. Ra'aitul qana'ata ra'sal ghina wasirtu bi adyaliha mutamassiku wa albasani izduha illa kullatan yamuruz zamanu walatan hatiku wasirtu waniyan bila dirhamin atihu alan nasi tihal mahdi. Ra'aitul qana'ata, aku telah melihat qana'ah. Qana'ah itu adalah sesuatu yang menjadi pemberian Allah yang kemudian diterima dengan cara legowo, itu qana'ah. Kalau dalam bahasa Jawa itu qana'ah adalah nrimo ing pandum. Nrimo ing pandum, apapun yang diberikan oleh Allah itu diterima dengan rasa senang dan bahagia. Karena yang diperhatikan, yang dilihat itu bukan kepada pemberiannya, tapi lebih kepada pemberinya. Mau diberi apapun, bahwa orang yang qana'ah itu enggak penting. Yang penting bahwa pemberian itu bersumber dari Allah. Sehingga apapun yang diberikan oleh Allah itu akan diterima dengan rasa legowo, rasa senang, rasa bahagia. Tidak ada protes. Itu yang disebut dengan qana'ah. Maka itu ketika aku melihat qana'ah sebagai ra'sal ghina, sebagai modal dasarnya kekayaan. Jadi kalau Anda ingin tahu modal dasar kekayaan itu adalah sifat qana'ah. Oleh karena qana'ah itu merupakan satu modal, ya, modal dasar sebuah kekayaan, maka aku jadikan fasirtu, maka menjadi siapa aku bi adyaliha, dengan seluruh daripada sisi-sisinya, atau kalau dalam bahasa zailun itu ekor, ya. Daripada setiap ekor-ekor qana'ah mutamassikun, sebagai orang yang berpegang teguh. Fa'al bazani izduha kullatan, Fa'al bazani yang telah memakaikan kepada aku apa izduha, yaitu kemuliaannya qana'ah, kullatan sebagai perhiasan. Sehingga kemuliaan yang namanya qana'ah itu akan dipakaikan kepada aku sebagai apa itu? Sebagai hiasan. Yamuruz zaman, panjang perjalanannya zaman. Yamuru yang akan lewat apa? Zamanu, dekade atau masa atau zaman. Walatan hatiku, dan tidak akan pernah rusak sepanjang zaman itu kalau seseorang itu berpakaian dengan pakaian qana'ah. Jadi qana'ah itu membuat kita itu mulia. Kita menjadi orang terhormat dengan qana'ah. Tidak menjadi orang tamak, tidak menjadi orang yang berharap, tidak menjadi orang yang minta-minta. Sedikit-sedikit kita itu kan minta.
minta bantuan, minta tolong pada makhluk. Ya. Dan lebih-lebih kita itu sering kali buat proposal, minta ini dan itu. Kadang-kadang kepentingannya hanya kepentingan nafsu. Maka kemuliaan dengan qanaah inilah, seseorang itu akan menjadi mulia sepanjang hidup. Yamurus zaman, panjang perjalanan hidup itu. Bagi siapa yang mau berpegang teguh dengan qanaah, tidak tamak kepada orang, tidak berharap kepada orang lain, tidak meminta-minta kepada orang lain. Walatan hatiku dan tiada akan pernah putus. Kalau kita tamak itu, bahwa yang namanya tamak itu kan, ya berharap, apalagi yang kita harapkan adalah manusia. Jadi kalau memang pengen menjadi orang yang mulia, akan menjadi kekal apa yang kita minta dari hasil permintaan itu, maka bersandarlah kepada sesuatu yang kekal, zat yang kekal. Siapa lagi kalau bukan Allah. Dengan demikian maka fasirtu, maka jadilah siapa aku wonian bila dirhami. Kalau aku ini sudah memakai pakaian kemuliaan yang namanya qanaah, panjang hidup ini aku tidak akan pernah ringkih. Aku tidak akan pernah putus asa. Ya, aku tidak akan pernah menjual diriku. Selama pakaian qanaah itu aku atau kita pakai. Sehingga kalau sudah memakai pakaian qanaah, maka pasti aku akan menjadi ghaniyan bila dirham. Yaitu kaya tanpa uang, tanpa dirham. Kaya tanpa makan. Artinya apa? Sudah merasa cukup. Ya. Walaupun tidak secara materi tidak punya apa-apa, tapi hati ini merasa cukup dari apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang disebut dengan kaya tanpa uang, kaya tanpa dunia. Itulah yang disebut dengan qanaah. Atihu 'alan nasi dihal malik. Atihu menjadi agung, menjadi besar aku 'alan nasi, ya, dibandingkan manusia. Dihal maliki, sebesar daripada seperti seorang raja. Kultu, saya katakan, dari syair itu akan saya komentar. Wa hadza adapun ghaniyan bila dirham. Adapun ini yang dimaksudkan adalah dengan qanaah. Qanaah itu dalam pengertian lain adalah kaya tanpa uang, kaya tanpa materi, kaya tanpa emas, kaya tanpa dunia, itu namanya qanaah. Wa hadza, dan adapun ini musyari lainnya itu lebih kepada apa? Ghaniyan bila dirham, kaya tanpa dirham itu. Wa adapun hadza itu al-ghaniyul akbar, namanya apa? Atau bisa dibaca al-ghinal akbar, ya. Yaitu kekayaan yang agung, kekayaan yang besar. Jadi yang namanya qanaah itu adalah satu kekayaan besar, aset besar. Ya, menjadi orang yang kaya raya. Kaya rayanya orang itu ternyata bukan dilihat dari sisi materi, tidak dilihat dari sisi kepemilikan dunia, tapi kekayaan seseorang itu lebih kepada apa? Kepada nerimo peparing dari Allah Subhanahu wa taala. Jiwa ikhlas, jiwa ridho, menerima apa yang telah diberikan oleh Allah, tidak protes, ya. Itulah sebuah kekayaan yang luar biasa yang disebut dengan qanaah. Jadi qanaah itu adalah wal ghinal akbar, merupakan kekayaan super besar. Wal iksir, dan menjadi iksir. Jadi qanaah itu sekaligus menjadi sebuah iksir. Iksir itu ibaratnya suatu mukjizat. Ya. Obat yang bisa menyembuhkan. Obat yang bisa menyembuhkan, bak seperti mukjizat, itu qanaah. Ketika orang berduyun-duyun, beramai-ramai, berbondong-bondong untuk mengumpulkan materi,
mau mengumpulkan kekayaan yang bersifat materi, dia diam, dia merasa cukup, dia nggak perlu berbondong-bondong berebut untuk mengumpulkan materi, ya, tidak perlu lagi mengumpulkan dunia, dia cukup dengan apa yang ada di genggamannya, dia sudah merasa kaya. Itu namanya iksir. Jadi qanaah itu sebuah iksir, ya. Ibaratnya seperti kota ajaib, ibaratnya seperti sebuah mukjizat, sebuah obat. Indal akyasi, di sisinya orang bijak. Wa yusama, dan dinamakan, ya, apa ya? Ya, qanaah mungkin fi istilah sufiyati, pada istilah orang sufi, al-waro'an, dengan istilah waro' itu artinya menjaga. Ada yang menamakan bahwa qanaah, ya, itu diistilahkan lain dengan di dalam studi atau di kalangan orang sufi itu dengan istilah waro'. Ini mengendaki siapa musonef al-waro' al-khos, maksudnya adalah waro' yang khusus. Waro' yang khusus. Waro' itu artinya menjaga betul. Wa adapun warul khos itu raful himmati, menghilangkan keinginan, menghilangkan himmah, anistiwa, dari sesuatu yang lain. Jadi tidak ada himmahnya, tidak pengen apa-apa, tidak berharap dan tidak minta kepada siapapun kecuali yang Qala dawu, siapa Abu Hasan As-Sadzili fi Lataifil Minan, di dalam kitab Lataifil Minan. Wa alam, ketahuilah oleh rahimakallah, rahimaka, semoga memberikan rahmat kepadamu siapa Allah. Ketahuilah bahwa anna wara' al-khususi, bahwasanya warok khusus yang disebut dengan warok khusus. Warok khusus itu ya qanaah itu lagi. Jadi warok yang secara khusus itu la yufhimu, tiada akan bisa dipahami bu akan warok khusus illa qalilun, kecuali kelompok kecil. Tidak banyak orang mengamalkan warok. Tidak banyak orang bisa mengamalkan sifat qanaah. Ya, kita lihat saja, mulai dari tingkatan orang yang dianggap hebat sampai orang yang biasa itu agak sulit, ya, mencari warok khusus. Dan warok khusus itu tidak akan bisa memahami tentang istilah warok khusus kecuali orang-orang tertentu, kelompok kecil. Karena begini, fa inna min jumlati wara'ihi, maka sesungguhnya dari keseluruhan kewaroan mereka, ya, kewaroan itu memeliharanya diri mereka itu, kewaroan mereka itu tawarruhum, adapun kewaroan mereka ayas kunu, mereka merasa tenang, merasa santai, merasa sukun, ya, liwiri terhadap mereka. Yang banyak waroknya orang itu betul nggak melakukan tindakan-tindakan mungkar, tidak melakukan kemaksiatan, tapi dalam jiwanya itu dia itu masih merasa tenang dengan sesuatu yang selain Allah. Jadi pada kelompok secara universal bahwa waroknya manusia itu beraneka ragam, kewaroan manusia. Maka itu dari sejumlah kewaroan mereka itu, adapun warok mereka itu adalah ayas kunu, merasa sukun, merasa tenang, liwairi terhadap selain Allah. Aw yaminu, atau mereka ada kecondongan bil hubbi, dengan mencintai, ada kecondongan rasa, ada kecondongan hatinya untuk mencintai sesuatu, liwairi terhadap selain Allah. Jadi ada masih mencintai rumahnya yang mewah, masih mencintai mobil, masih ada hobi, ada keinginan, Pak, ini masih pengen punya pangkat, punya jabatan macam-macam. Itu ada kecondongan ya, manusia. Ya, manusia itu ada kecondongan. Di situ yang dimaksudkan bahwa kalau warok secara umum ya ini ya banyak sekali. Mereka betul tidak melakukan kemaksiatan, kemungkaran, tapi mereka itu ada kecondongan hatinya untuk mencintai terhadap sesuatu yang lain.
tersandra kadang-kadang ya, kita dengan kekaromahan masih kita itu pengen viral, kita itu masih pengen di apa ya, dilulukan orang, pengen mendapatkan reward, kadang-kadang seperti itu, ada kecondongan itu. Tingkatan warok beraneka ragamnya ya, manusia itu tamtada, atau semakin menjadi lama atau menjadi panjang. Imtadda apa ma'uhum, ketomaan mereka, bitom'i, dengan menginginkan, fi wairi fadlihi, yang tanpa adanya fadlnya Allah, wa khairihi, dan kebaikan Allah. Atau apa ya, bahwasanya kewaroan mereka itu sampai ada rasa keinginan yang lama, artinya rasa jiwa tomaknya itu sudah melekat, sudah tidak lagi pengen memperoleh sesuatu yang menjadi karunia Allah, sudah enggak menjadi prioritas mencari sesuatu yang diridhoi oleh Allah, mencari sesuatu yang baik menurut Allah, itu sudah tidak menjadi prioritas. Ya, mereka lebih mendahulukan keinginan nafsunya. Sehingga yang terjadi, apa yang ada pada diri mereka itu yang terjadi adalah persaingan. Ya, persaingan baik persaingan dalam memimpin, persaingan dalam kekayaan, dalam jabatan, itu yang terjadi seperti itu. Mereka sudah tidak lagi menghiraukan, memperhatikan akan nilai karunia dan kebaikan setiap. Kenapa? Karena tamtadda atma'uhum bitom'i. Jadi karena semakin panjang keinginan mereka dengan ketamaan itu terhadap apa? Terhadap sesuatu bi ghairi fadli, terhadap sesuatu yang tidak mengandung fadlnya. Jadi sudah tidak lagi mempertimbangkan ini dapat ridho Allah, apa ini termasuk sesuatu yang sah menurut hukum. Ini sudah tidak menjadi penting. Jadi ini model waroknya orang, ada sejumlah warok itu dimaknai wa mi waroihim, dan setengah daripada waroknya mereka. Warok itu jiwa yang memelihara, ya, orang yang bisa memelihara dari hal yang paling terkecil secara hukum itu tidak dosa. Satu misal makruh itu betul dijaga, nggak mau lah. Orang yang punya jiwa warok itu sampai tingkatan makruh, ya itu dia tidak mau lah. Apalagi subhan, apalagi haram. Jadi wami waroihim, dan sebagian daripada kewaroan mereka, manusia itu warauhum, adapun kewaroan mereka minal khaufi, anil khaufi, kewaroan mereka itu menjaga mereka itu anil khaufi ma'al wasoid wal asbab wa khalil andadi wal asbab. Ada kewaroan sebagian kelompok manusia, mereka berusaha menjaga dari rasa khawatir, terkait dengan kekhawatiran, ma'al wasaid, yang terkait dengan perantara, wal asbab, dan sebab. Wa khalil andadi, dan mencabut apa andad itu, yaitu menyekutukan Allah. Wal arbabi, dan berusaha untuk mencabut, yaitu menuhankan sesuatu yang selain Allah. Ada orangnya. Jadi waroknya itu di tingkatan tauhid, ya, betul dijaga. Mereka berusaha menjaga kewaroan mereka itu dari rasa takut terhadap wasaid. Jadi dia tidak lagi khawatir tidak makan, dia sudah tidak lagi khawatir, jadi menjaga itu. Jadi sudah tidak ada rasa khawatir, dia terjaga itu. Tidak lagi merasa khawatir tidak naik pangkat, tidak akan mendapatkan rezeki. Bahkan dia, kewaroan mereka itu warauhum anil khaufi, dari rasa takut. Jadi mereka itu bisa mewarokkan dirinya itu dari rasa takut. Rasa takut. Wa khalil andadi, dan mencabut
mencabut mencabut dari mensekutukan Allah. Saya ulangi bahwa wami waraihim, dan itu sebagian kewaraan mereka, warauhum adapun kewaraan mereka anil khaufi dari rasa khawatir, ma'al wasaid bersama wasaid, wal asbabi dan bersama sebab-sebab, wa il andadi dan mencabut, yaitu mensekutukan sifat mensekutukan Allah, wal arbabi dan mencabut menuhankan sesuatu yang selain. Wa mi waraihim dan sebagian kewaraan mereka, warauhum adapun kewaraan mereka minal wukufi anil wukufi. Anil wukufi itu artinya, kalau Jawanya wukuf itu mandek, artinya bergantung, mal'adati bersamaan dengan kebiasaan-kebiasaan atau adat, wal i'timadi dan bersandar alat taati terhadap ketaatan. Ya. Jadi ada sebagian kewaraan mereka, yaitu kewaraan mereka itu memperhatikan kepada kebiasaan-kebiasaan, masih beriktimat, masih bersandar atas kebaikan ibadahnya, dan merasa wasukuni, merasa tenang ila anwari tajaliyati terhadap cahaya-cahaya tajallinya Allah, masih bersandar seperti itu. Jadi belum bersandar secara hakiki kepada Allah, masih bersandar kepada sesuatu yang diciptakan Allah, masih berhenti di situ, tawakuf mereka. Mal adati dengan kebiasaan adat-adat, wal i'timadi dan bersandar, mereka masih tawakuf, ya, anil wukufi mal adat. Oh, saya baca gini, jadi kewaraan mereka itu masih tawakuf, masih tergantung kepada kebiasaan-kebiasaan. Kewaraan mereka itu wal i'timad hanya bersandar alat taati. Kita baca rofa aja. Jadi wami waraihim warauhum anil wukufi mal adat. Oh ya, betul, sudah betul ini ataf ini kepada anil wukuf, ya. Wal i'timadi, kewaraan mereka itu masih beriktimat, bersandar mengandalkan alat taati kepada ketaatan, wasukuni dan merasa tenang ila anwari tajaliyati terhadap cahaya-cahaya kebenaran yang bersumber dari tajalli-tajallinya Allah. Wa mi waraihim dan sebagian kewaraan mereka, warauhum adapun kewaraan mereka sesungguhnya sesuatu antafidhum akan menghancurkan kepada mereka apa dunia atau tawaqqufahum menjadikan tawakuf kepada mereka apa al akhiratu akhirat. Ini warok yang tinggi ini maksudnya. Tinggi. Jadi itu kalau saya perhatikan bahwa wamin jumlah di waroihim itu artinya bahwa sejumlah kumpulan-kumpulan warok manusia itu tergolong termodel dengan beraneka ragam seperti itu. Dan yang bukan yang terakhir, wami waroihim warauhum min tafadhum. Sebagian kewaraan mereka adalah, yaitu adapun kewaraan mereka menghancurkan pada diri mereka apa dunia. Atau tawakufnya menjadikan tawakuf mereka apa al akhiratu. Jadi ada sebagian kewaraan mereka itu adalah menghancurkan pada dunia itu mampu menghancurkan mereka. Atau akhirat bisa menjadikan tawakuf. Tawakuf itu artinya ya menjadi berhenti di situ hanya karena kepentingan pengen naik surga, takut pada neraka, kan begitu ya. Kewaraan mereka itu dia hanya menjaga itu. Tawarra'u anid dunya,
tawarru'u wafa'an wa anil akhirati sawfa. Tawarru'u, berusahalah kamu menjadi warok anit dunya, terhadap dunia, wafa'an, karena untuk memenuhi. Jadi usahakan kamu selama hidup di dunia ini jadilah orang yang warok, orang yang qanaah, orang yang betul-betul bisa memelihara dari segala sesuatu yang membuat Allah benci itu betul dipelihara. Karena ini juga maknanya adalah qanaah, maka usahalah kamu, jadilah kamu orang yang qanaah di dunia, wafa'an, biar bisa terpenuhi. Karena kalau masih punya harta benda, itu belum bisa memenuhi kepuasan. Bahwa harta benda, dunia materi ini tidak akan pernah bisa memuaskan kepada hati kita. Lebih-lebih hati yang kering dari zikir, hati yang selalu dahaga, hati yang selalu rakus, itu sulit untuk merasa puas dengan dunia. Maka itu cara untuk menyembuhkan hati dari kegalauan dan kekeringan ini, biar hati ini merasa senang, puas, bahagia, maka jadikanlah hatimu menjadi hati yang qanaah. Tawarru'u anid dunya wafa. Bertawarruklah, berwaroklah kalian dari dunia, wafaan, pasti itu menjadi akan terpenuhi. Selama kamu yang kamu andalkan itu dunia materi, saat itu pula Anda tidak akan pernah bisa puas dengan dunia. Tapi kalau kamu kayakan jiwamu, hatimu dengan qanaah, maka kau akan terpenuhi segala sesuatu. Tawarru'u anid dunya wafa wa anil akhirati sawfa. Dan berwaroklah Anda kalian terhadap akhirat, sofaan, sebagai kejernihan, kebeningan. Qala dawuh siapa Syekh Utsman bin Asyura. Syekh Utsman bin Asyura pernah bercerita, beliau gimana ceritanya? Beliau mengatakan gini, kharajtu min Baghdad uridu al-Musil. Musil itu daerah Irak, ya, Musil. Musil itu memang banyak ulama-ulama besar di sana, ya, di Musil itu di Irak. Syekh Utsman bin Asyura pernah bercerita bahwa aku keluar dari Baghdad dengan keinginanku, dengan tujuan uridu, aku pengen, aku hendak al-Musil, menuju ke kota Mausil ya. Ini pernah perang. Fa'ana asirun, fa'ana, dan ada bentukku, asirun, orang yang berjalan. Memang ada sama. Artinya asirun itu artinya adalah ada tahanan. Terus ada juga asirun di kamus itu asirun, karena aku berjalan. Fa'ana, dan aku itu asirun, orang yang berjalan. Wa idzan, tiba-tiba dunia ketemu dengan dunia. Jadi pada saat aku keluar dari Baghdad, kota dari ibu kota Baghdad, ketika aku keluar dari ibu kota Baghdad di Irak menuju ke kota Mosul, dan aku dalam keadaan berjalan, aku waktu itu keluarnya itu gak pakai kuda tapi aku berjalan. Tiba-tiba wa idzan bidunya, aku dihadapkan, disuguhkan di hadapanku itu ada dunia. Qad uridot, sungguh telah dihadapkan, disuguhkan, ya, disuguhkan alaiya, kepada aku, bi'izziha, akan kemuliaan dunia. Jadi dalam perjalananku, aku diperlihatkan oleh Allah ada dunia yang telah dihadapkan, disuguhkan di hadapanku akan kemuliaannya. Bahwa dunia itu nanti kalau Anda kaya, Anda akan dihormati orang, Anda akan dikawal orang.
Anda akan dikerumuni orang. Diperlihatkan kayak gitu. Wajahnya dan kemuliaannya dunia. Ya hampir bersama. Kehormatan dunia. Berarti kemuliaan dan kehormatan. Waris hatiha dan ketinggiannya dunia. Wa maraqibiyah dan sebagai tempat kendaraan dunia. Dunia itu kan bisa dikendarai. Ketika orang lain jalan, ketika orang lain ya telat karena berjalan kaki, ini diperlihatkan oleh Allah. Tiba-tiba disuguhi, dihadapkan. Ya mungkin ini kalau dalam bahasa sekarang itu diperlihatkan, dipertontonkan oleh Allah. Muka syafanya dia diperlihatkan. Ada sebuah film di depannya dia. Tentang dunia ini, tentang betapa dunia itu sangat bisa memanjakan kita, bisa memberikan kemurahan kepada kita, bisa memberikan kemuliaan kepada kita. Dunia akan memberikan kesenangan kepada kita, akan memberikan kemudahan kepada kita. Wa malabisya dan pakaian-pakaian ya tentang dunia. Wa muzayyinatiha dan hiasan-hiasannya dunia. Wa mustahayatiha dan sesuatu yang mustahil yang bisa menjadikan tertarik keinginan akan dunia. Itu diperlihatkan. Ya, anak asirin wa'idan di dunia tadi, tiba-tiba ada dunia. Yang waktu itu dia diperlihat, disuguhkan, ditampilkan. Tiba-tiba aku berusaha, aku berusaha untuk berpaling. Anha dari dunia tadi. Sehingga ketika aku tahu bahwa dunia itu tetap menipu, dunia itu akan endingnya nanti akan mencelakakan kita. Tidak sedikit orang yang berpangkat, orang yang berjabatan, terlalu mencintai jabatan sehingga melupakan fungsi dan tugasnya, pada akhirnya mereka akan rusak. Tidak sedikit. Begitu juga dengan kita. Saya ngerti endingnya, ekornya dunia itu pasti nanti akan mencelakakan kepada kita. Karena dia paham, maka beliau fa'aqadtu anha, maka aku berpaling anha terhadap dunia. Ternyata ujian itu enggak selesai. Ketika aku berpaling dari dunia, ya, dan aku ternyata aku bisa. Ketika aku dihadapkan dengan ujian-ujian dunia, dengan kemewahan dunia, dengan kehebatan dunia, dengan segala fasilitas dunia yang mengenakkan, aku bisa lalui itu. Aku bisa lolos dari ujian itu. Buktinya fa'aradtu anha, aku bisa berpaling dari dunia. Ternyata tidak di situ, tidak sampai di situ. Ternyata fa'uridat alayyal jannah. Ketika sudah dianggap dunia yang mengujiku itu aku bisa lolos, ternyata tiba-tiba oleh Allah dalam ujian perjalananku itu kemudian aku dihadapkan lagi. Fa'uridat, maka kemudian dihadapkan alayya kepadaku al jannatu, surga. Ini sekarang ujian di akhirat. Dan di dunia sudah saya bisa berpaling, aku diuji kemudian terkait dengan akhirat. Fauridot, maka kemudian dihamparkan, dihadapkan alayya kepadaku al jannatu, surga bihuriha dengan midodarinya daripada surga. Wa kusuriha dan kerajaan-kerajaan. Wa anhar, kerajaan-kerajaannya wa anhariha dan sungai-sungainya, dan watimariha dan buah-buahnya. Ketika aku lolos dari ujian dunia ini saya dihadapkan dengan surga. Saya mulai diuji dengan midadari yang cantik. Aku juga disuguhkan. Di situ ada rumah mewah, ada kerajaan-kerajaan surga yang sangat mewah, ada taman-taman indah, ada sungai-sungai dan yang mengalir, ada buah-buahan yang luar biasa. Falam astagil, ya, alhamdulillah. Falam astagil, aku tidak bisa sibuk, aku tidak tergaya. Falam astagil, aku tidak sibuk.
Aku tidak terpedaya. Ya, aku tidak sibuk, aku tidak bisa kacau. Artinya aku tidak bisa dikacaukan. Aku tidak sibuk. Aku tidak menjadi masyhur. Dia dengan apa? Dengan zina itu tadi. Maka fakilali, maka aku ditanya. Fakila, maka ditanya li kepadaku. Ada suara tidak kepadaku. Ya Utsman, wahai Utsman. Lau waqafta ma'al ula. Andaikan kamu berhenti. Ya Utsman, lau waqafta, andaikan kamu berhenti, kamu bergantung. Ya. Ma'al ula, bersama tawaran pertama, dunia. Andaikan kamu kemudian berhenti dan memilih pada tawaran pertama berupa dunia dan itu, pasti lahajabnaka, maka akan kami hijab kamu, akan kami tutup hubungan kami dengan kamu, katanya Allah. Tak tutup hubunganku sama kamu, akan saya tutup, akan saya mahjub dengan tirai-tirai. Ya, lahajabnaka, maka pasti akan kami tutup kamu anisaniyati, dari apa? Dari yaitu apa? Pangkat kedua, ujian kedua. Lahajab. Walau waqafta ma'asani. Jadi artinya ketika kamu kok berhenti di dunia dengan segala fasilitasnya tadi, keindahannya, terus keistimewaannya, kamu lebih bertawakuf, kamu berhenti di situ, pasti tidak akan kami buka untuk apa? Untuk ruang yang kedua. Ya, tidak akan saya buka untuk ruang kedua. Lahajabnaka anisan. Dan begitu juga walau waqafta, andaikan kamu berhenti ma'astaniyati, kok ternyata nanti ketika ada ujian yang kedua. Nah ini. Jadi saya ulangi lagi, lau waqafta, andaikan kamu berhenti malula, ketika dihadapkan kepada ujian pertama, kalau kamu berhenti di situ, lahajabnaka, maka akan aku tutupi, aku hijabi kamu anisaniyati, dari ujian kedua. Gak akan saya naikkan level ujian. Dan andaikan walau waqafta, dan andaikan kamu berhenti ma'astaniyati, bersama dengan ujian kedua, lahajabnaka, pasti kami akan menutupmu anha, dari ujian yang kedua. Baha nahnu laka. Baha, maka ingatlah, nahnu adapun kami itu laka milik. Karena kamu lolos seluruhnya, maka ini saatnya kamu memiliki aku. Nahnu adapun kami laka. Wafis totuka, dan menjadikan bagianmu minat daro ini, dari dua tempat, dunia dan akhirat, yaktika, yang akan datang kepada kamu. Karena kamu bisa lolos dari dua tahapan, ujian dunia dan diuji dengan hal-hal akhirat, ternyata kamu lulus, maka aku akan selalu bersama kamu. Dan bagianmu, kamu akan menjadi raja, ya, di dua alam, yaitu dunia dan akhirat. Wafistuka, dan ada berbagianmu minat daro ini, dari kedua tempat ini, itu yaktika, akan datang kepada kamu. Masya Allah. Jadi begitulah qanaah itu luar biasanya. Warok dan qanaah itu kalau kita bisa ngerti. Nah, qala Abu Syekh Abdurrahman Al-Maghribi. Syekh Abdurrahman Al-Maghribi, wa kana, dan ada siapa? Syekh Abdurrahman Al-Maghribi itu mukiman di Syarqil Iskandariyah, di Syarqil. Bahwa beliau itu bertempat tinggal, bahkan dan ada siapa? Syekh Abdurrahman itu mukiman, orang yang tinggal di Syarqil Iskandariyah, di sebelah timur Iskandariyah, di kota Mesir. Beliau mengatakan begini, hajatu sanatan minasbih, aku telah melakukan haji sanatan minasbih, tahun dari tahun. Saya sering kali melakukan haji, bertahun-tahun melakukan haji.
Hajat tu aku haji sanatan. Oh, hajat tu aku haji sanatan minas ini. Itu satu tahun dari tahun-tahun. Jadi suatu ketika aku haji, suatu tahun aku pada suatu tahun aku haji. Falamma qadaitul hajjah, dan ketika aku sampai atau sudah melaksanakan haji, ketika aku sudah selesai melaksanakan haji, azam tuh ala rujuk, pasti yang ini orang pergi haji kan pasti ada kematang azam tuh, kemudian aku berazam, aku berkeinginan untuk menetapkan keinginanku ala rujuk untuk kembali ilal Iskandariyah, menuju kota Iskandar. Aku pengen pulang. Jadi hajatu sanatan minas dinin ini ya, aku haji dari pada suatu tahun dari tahun-tahun, artinya bertahun-tahun aku menunggu pengen haji. Nah, ketika aku sudah melaksanakan haji, ya tentu karena haji itu kan waktunya terbatas. Kita juga bukan tempat kita di sana itu. Maka aku pengen pulang ke negara Iskandaria, yaitu di Mesir, berarti rumahnya ini Mesir. Sedangkan tempat haji itu di Mekah ya. Wa idzan nida'u, maka ada pun tiba-tiba an-nida'u, ada pun nida, ada panggilan an-nida'u, ada panggilan alayya terhadap. Panggilannya begini, annakal al-amul muqbil indana, annaka sesungguhnya engkau, al-amul muqbil, pada tahun yang akan datang, indana, ada di sisi kami. Fakultu fi nafsi, maka bicara fi nafsi dalam diriku. Kemudian aku ngomong diriku. Kemudian hatiku ngomong, idza kuntul amal qabil hahuna fala a'udu ila Iskandariyah. Jadi begini. Jadi pada saat beliau akan pulang ke kota Mesir, yaitu di Iskandar, tiba-tiba ada suara yang memanggil, kamu tahun datang itu akan kembali ke sini lagi, ke Mekah. Karena ada suara seperti itu, maka dalam hatinya juga berkata gini, apabila memang idza kuntul amal qabil, apabila ada siapa aku al amal qabil pada tahun yang akan datang, hahuna ada di sini, falaut, maka aku nggak perlu pulang, nggak perlu kembali aku ilal Iskandariyah ke Iskandaria, ke Mesir, nggak perlu. Kalau memang tahun depan ditakdir lagi aku mau haji ke sini, memang nggak perlu aku pulang. Fakotoro alayya al-bihabu ilal Yaman, fakotoro, maka terbesit. Tiba-tiba ada khotoro. Khotoro itu semacam ada gerakan hati. Hatinya bergerak, fakotoro, maka bergerak hati alayya pada diri. Fakotoro, maka kemudian terbesit alayya kepadaku, apa al-bihabu, pergi. Satu sisi aku ada suara bahwa kamu tahun depan masih kesini lagi. Jiwaku berkata juga, kalau aku tahun depan harus kesini, ya lebih bagus aku nggak perlu pulang. Tiba-tiba di balik hati itu, nafsuku ngomong seperti itu bahwa aku nggak perlu pulang. Tiba-tiba hatiku juga bergerak. Fakotoro alai az-zihabu ilayya. Ada gerakan, ada besitan kepadaku. Apa az-zihabu itu? Ilal Yaman, menuju Yaman. Ternyata ada suara hatiku agar aku pergi ke Yaman. Fa'ata itu ila Aden. Kemudian aku datang ila Aden, ke kota Aden. Jadi bisikan hati fakhotora, terbesit padaku apa al-zihabu, terbesit padaku pergi ke Yaman. Ternyata fa'atah itu ila Aden, ternyata nggak sesuai. Ternyata aku datang itu fa'atah itu, maka aku datang ilal Aden, ternyata ke Aden.
Jadi antara gerakan hati yang mengantarkan yang pengennya ke Yaman, ternyata kenyataannya aku itu nyampe ke Aden. Aden itu tidak salah ya sama-sama kota Yaman. Fa'ana adapun aku yauman dalam suatu hari ala sahiliyah ada di pantainya. Ada di Sahil itu pantai kota Aden, pantai lautan Aden. Amsi aku berjalan, sambil aku berjalan menyusuri pantai. Wa idzan tiba-tiba bitujari ketemu dengan para pedagang. Di mana para pedagang itu buat akhroju telah mengeluarkan, siapa tujar mengeluarkan badha'ahum akan barang dagangan mereka. Wa mutajirahum dan barang-barang dagangan mereka dikeluarkan semua. Tiba-tiba ketika aku jalan di pantai Aden, aku lihat ketemu dengan para pedagang sedang mengeluarkan bekalnya, mengeluarkan dagangan. Summa nadzartu, kemudian aku melihat. Faidan, di antara orang itu aku melihat. Faidan, maka tiba-tiba rajulun, adapun seorang laki-laki, qad farasha, sungguh telah menghamparkan. Siapa laki? Siapa rajul? Sajadatan sajadah, di antara sekian para tujar, para pedagang yang sedang mengeluarkan barang-barang sangunya, barang-barang bekalnya dan barang dagangannya itu, di antara sekian banyak orang itu aku melihat ada seorang yang sedang menghamparkan sajadah. Artinya yang lain enggak menghamparkan sajadah, cuma satu orang doang sedang menghamparkan sajadah. Alal bahri, di atas laut. Oh, ini agak hebat. Aku lihat ada seorang di antara pedagang itu menghamparkan sajadahnya alal bahri, di atas laut, wa masya, dan berjalan alal ma'i, di atas air. Ini orang hebat ini. Berarti rombongan pedagang ini para wali, para aulia. Karena salah satu di antara mereka itu menghampar sajadahnya saja, menghampar di atas laut. Dan tidak mungkin kalau tidak orang hebat itu bisa menghamparkan sesuatu di atas air, nggak mungkin, pasti akan tenggelam itu. Tapi ternyata sajadahnya nggak tenggelam, dia bisa berjalan di atas air. Tapi sekalipun begitu, fakultu, maka aku ngomong, fi nafsi, dalam jiwaku, lam asluh lid dunya wala lil akhirat. Lam aslaha yusli, lam solaha yaslahu, lam aslah, tidaklah patut siapa aku lid dunya. Ini prinsip yang luar biasa. Tidak cocok buat aku lid dunya, bagi dunia, wala, dan juga tidak cocok lil akhirati, untuk akhirat. Jadi ketika aku melihat kondisi ada orang-orang yang bisa berjalan di atas laut itu tadi, aku melihat seorang di antara pedagang itu bisa menghampar sajadah di atas laut dan kemudian berjalan. Jiwaku berkata, tetap enggaklah layak buatku, ini termasuk masih dunia. Tidak juga layak ini juga nanti untuk akhirat. Faidan, maka tiba-tiba alaya, tetap bagiku, yuqalu, dipanggil. Ternyata tiba-tiba pada saat hatiku, jiwamu mengatakan nggak cocok ini buat dunia, ini tetap dunia, walaupun di akhirat juga nggak cocok. Tiba-tiba ada faidan alaya yuqalu, tiba-tiba alaya, atas bagiku, yuqalu, dipanggil. Man lam yasluh di dunya walal akhirah yasluh lak. Nah, ini baru. Malam yasluh, barang siapa yang tidak cocok, siapa man di dunia, kepada dunia, walalil akhirat, dan tidak juga cocok lil akhirati, untuk akhirat seperti ini, yasluh berarti dia hanya cocok siapa man lah. Kalau orang sudah tidak lagi beriktimat kepada dunia, sudah tidak lagi merasa cocok dengan dunia, tidak juga lagi yang dicari itu hanya cocoknya di akhirat, maka berarti orang ini hanya cocok untuk aku, katanya Allah.
Man lam yasluh fid dunya walal akhirati yasluh lana. Ya. Ini pada akhirnya bahwa yang dimaksudkan ini adalah qanaah. Sifat qanaah. Sifat menerima dengan bagian-bagian yang telah dibagikan oleh Allah. Bukan karena materi kebahagiaan kita terhadap pemberian Allah, karena yang memberi itu Allah. Mau diberi besar, mau diberi kecil, mau diberi apapun, tidaklah penting pemberian Allah itu. Yang paling penting bahwa yang memberi itu dirasakan, yang memberi itu adalah Allah. Tapi sulit. Orang itu lebih banyak, lebih melihat sesuatu itu kepada materi, tidak kepada pemberi. Bahkan dicemooh kadang-kadang. Atau misal ada presiden, dipanggil presiden, kemudian hanya diberi loh kaos kaki satu misal, dicemooh. Presiden memberi kaos kaki, nggak sesuai dengan pangkat. Tapi bagi orang yang qanaah, persoalannya bukan materinya, tidak. Ya. Justru kepuasan mereka itu adalah karena yang memberi, yang membagi itu adalah Allah. Maka itu inilah yang dimaksudkan. Kalau orang itu sudah tidak lagi cocok hatinya kepada dunia dan kepada akhirat, berarti orang ini cocok buat akhirat. Ini cocok buat saya. Dan akan dijadikan kekasih Allah dan akan menjadi simpanan Allah, kekasih simpanan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin sampai di sini kita akan lanjutkan waqala Abdul Hasan Asy-Syadzili tentang warung. Kita akhiri di sini, ihdinas siratal mustaqim. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq.